Nepotisme akhirat disebut syafaat. Apa arti syafaat? Bantuan yang dilipat gandakan. Seharusnya dihisap, tidak jadi dihisap. Seharusnya ditimbang, tidak jadi ditimbang. Seharusnya disiksa, diringankan siksaan, atau dibebaskan dari siksaan. Jadi nanti ada orang masuk neraka, tidak terbakar-bakar, Pak. Bingung lo malaikat zamaniyah. Ya Allah, makhluk apakah ini? Herannya. Kiranya orang itu dulu pernah berzikir sebatang tubuhnya menyebut nama Allah. Di dalam hadis Nabi, hadis Abu Daud tersebutkan satu doa yang kini disalahgunakan. Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, siapa yang bersama dengan namanya, tidak ada yang akan menyakitinya baik di langit atau di bumi, hatta sampai ke neraka. Jadi itu ada yang kelewat itu. Ya. Biasanya kalau ada orang hendak dimasukkan ke dalam neraka, Allah sidang dulu, bedah dadanya, ada nggak kalimah Allah di kalbunya. Kalau enggak, baru dimasukkan ke penjara bernama neraka. Tapi lain orang surangko, bisa menyurakkan, menyembunyikan kalimah dalam dirinya. Dicampakkanlah masuk neraka. Masuk neraka berarti karena Allah mengatakan siapa bersama namanya tidak ada yang akan menyakitinya. Akhirnya dapat syafaat namo, syafaat asma Allah. Jadi kalau kita menabung nama Allah dalam kalbu setiap hari, ditabung tuh nama Allah tuh, jangan nasi jo yang ditabung jadi nya, ya. Tapi kalau nama Allah ditabung jadi nurnya, mengalir di darah, tersimpan di tulang. Makanya bumi senang menerima orang yang meninggalnya dalam lafaz la ilaha illallah, nya dapat syafaat la ilaha illallah. Itu bumi langsung ambil, langsung ditelan bumi. Lain kalau enggak, mungkin ditolak sama bumi. Itu syafaat namu. Jadi wak belajar asma dapat syafaat gitu. Tapi masalahnya kasihan kita belajar, pasti belajar kepada seorang guru, betul nggak? Mungkin nggak belajar nama Allah lewat kitab. Masalahnya siapa aja kitab tuh. Kami didebat oleh orang yang mengatakan kita hanya boleh ikut Quran, sunnah pun tidak boleh, karena sunnah masih campur tangan imam. Sunnah itu pasti ada guru, kita nggak boleh berguru ke manusia. Itu kami tanya, apa bisa baca Quran? Bisa. Baca ropak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak nama itu. Siapa yang mengajarkan apa? Mengeja bacaan bismillah. I u a lah nabi saja we. Apa den? Itu guru apa tu? Berarti apa berguru baca Quran? Kalau membaca lafaz Quran berguru, masa memahami mana Quran tidak berguru? Masa memahami yang punya nama Allah Rahman Rahim tidak berguru? Nah, guru itulah jawaban nomor 3. Backing orang dalam. Syafaat guru. Guru itu dapat syafaat dan bisa memberi syafaat karena ilmunya terhubung bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau langsung wak mengaku, langsung saja kepada Allah dan Rasul. Nanti Rasulullah bertanya, dari mana aku? Maka aku ngaku, ikut aku. Mana buktinya? Kalau ada orang mengaku kambo, Buya, ambo anak Buya. Itu apa tanya? Dari amak dan kabarah. Itu Pak. Oh si anu. Nggak ada bini dan itu punya anak angku. Berarti angku tu anak palsu. Mungkin arazinan lain. So arazinan itu masih cie. Kira-kira model itu. Ada orang mengaku Habib zuriat Rasulullah. Juga membuktikannya. Siapa apa angku? Maka dijawablah oleh Habib itu nanti di akhirat. Aku bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Ali bin. Itu jelas. Oh berarti cucuku.
Kalau mengaku kini kami ikut manhaj Rasulullah, nanti Nabi tanya, siapa guru engkau? Sebab Nabi mengatakan setiap kelompok dari 73 itu masuk neraka illa firqah wahidah. Siapakah yang wahidah, yang satu itu? Ma'ana alaihi wa ashabi, yang ikut aku dan sahabatku. Kenapa Nabi tidak mencukupkan aku? Karena tidak semua orang bertemu denganku. Maka bertemu dengan sahabatku cukup. Itu namanya sanad, silsilah. Jadi Bapak Ibu, perbanyak guru, nanti tambah banyak syafaat. Itu jawaban nomor 3, ya. Selanjutnya, dalam surat Asy-Syura ayat 88 yang artinya hari yang tiada berguna harta dan anak kecuali ketahui pada Allah dengan kalau mustaqim. Yang kedua, apa yang disebut siapa yang menyembah di dalam sholat? Mohon penjelasan Nabi. Yang pertama itu tidak pertanyaan, cuma menyebutkan ayat, ya. Menyebutkan ayat. Surat Zukhruf, begitu juga satu ayat sebelum ayat kursi itu menyebutkan hal yang sama, ya. Begitu juga di akhir surat Luqman menyebutkan yang sama, ya, bahwa di akhirat nanti tidak ada yang dapat memberi syafaat secara nasab. Itu mungkin maksud apa? Di Quran kok ditiadakan syafaat, kan gitu. Itu ayat belum selesai. Di surat yang lain ada lafaz yang lain. Ada lafaz yang lain. Disebutkan dalam beberapa ayat, misalnya wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Surat Tur. Baca nanti surat Tur, Pak. Di situ bab syafaat. Orang-orang beriman dan siapa yang mengikuti mereka, wattaba'athum dzurriyyatuhum, di antara zuriat mereka, biiman. Jadi password dari syafaat itu adalah iman. Pakai ayat kursi lebih gampang. Coba baca ayat kursi, Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Terus man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Coba kita terjemah. Siapakah yang memberi syafaat di sisinya? Man, kalau di belakangnya ada illa, maka man jomma berubah artinya dengan tidakkah atau adakah. Tidak adalah orang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali biiznih, kecuali diizinkan Allah. Berarti kan ada kecualinya. Dek kawan, kajilun sampai ke bab illa. Illa itu bahasa Arab artinya mustasna. Fasajadu, semua malaikat sujud illa iblis. Illa dikeluarkan sekelompok. Sama, tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali siapa-siapa yang diizinkannya. Siapa yang dapat izin? Nabi menjawab di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bacalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi orang kini belajar Sahih Bukhari Muslim pun mungkin saya cek 2 hadis saja yang cocok denyo belum, ya. Hadis kullu bid'atin kan tidak ada loh di Sahih Bukhari itu. Lihat ada hadis kullu bid'atin dolalah di Sahih Bukhari kan tidak ada. Di Sahih Bukhari disebutkan apa kata Nabi? Nanti di akhirat semua nabi pun butuh syafaatku. Jika datang para nabi membawa umatnya, maka aku berdoa kepada Allah lalu sujud. Saat aku sujud, Allah berkalam, Ishfa' tu syaffa'. Itu di Sahih Bukhari itu. Berilah pertolongan syafaat. Engkau sekarang diizinkan memberi syafaat. Itu Sahih Bukhari itu. Ada pula di Sahih Muslim, Kitabul Iman. Bab mengenai iman. Berarti ada. Bahkan di Sahih Muslim disebutkan syafaat itu ada dari malaikat, dari orang soleh,
Dan kemudian syafaat ketika orang beramal, syafaat Quran ya, itu bisa. Jadi syafaat itu banyak. Ayat yang ada tadi itu bukan meniadakan syafaat. Ayat itu sedang meniadakan ketergantungan kita dengan makhluk. Kira-kira begitu ya.